Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi di KPKS Hieronymus malam hari ini. Saya ingin menyampaikan kabar gembira sedikit ini. Dari hari Sabtu lalu, kita dari komunitas KPKS Hieronymus ya, kita sudah menyampaikan kepada Romo Paroki pedestal untuk Evangeliarum ya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini semua hasil dari dana yang terkumpul di komunitas kita. Komunitas pendalaman kitab suci Santo Hieronymus. Kebetulan sekali memang ini baru jadi September ini dan pas masuk di bulan kitab suci nasional. Jadi memang tepat sekali waktunya dan Romo dengan antusias menerima ini. Ini salah satu bentuk kepedulian kita untuk Gereja Santo Stefanus. Tentunya saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga Pak Seto karena ini bisa terwujud satu sumbangsih ke Gereja Santo Stefanus. Karena komunitas ini sudah melebar ke paroki-paroki lain tentunya. Nah ini sudah diberkati oleh Romo kemarin di sakristi, kemudian diletakkan di tempatnya di belakang. Kalau Bapak Ibu ke Gereja Santo Stefanus, ini posisinya ada di belakang altar ya, sebelah kiri kalau dari depan. Nah ini terbuat dari kuningan, dipesan langsung ke pengrajin di Boyolali. Ceritanya ini cukup panjang karena saya pesan ini di bulan Juli sebenarnya. Nah ini ada tulisan KPKS Hieronymus Juli 2021. Nah dalam perjalanan memang pembuatan ini terkendala juga dengan adanya pandemi ya, COVID. Waktu itu sempat memuncak sehingga kebutuhan oksigen untuk pengrajin ini tidak disuplai. Jadi hanya disuplai untuk kesehatan. Jadi mereka berhenti bekerja ya, kasihan memang. Jadi tapi akhirnya bisa berlanjut lagi dan akhirnya bisa selesai. Puji Tuhan kita sudah menyampaikan ini kepada Romo Paroki Santo Stefanus Cilandak. Mungkin nanti kita akan berlanjut dengan yang lain ya kalau ada yang membutuhkan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut dengan Pak Seto mengenai perumpamaan tentang kerajaan Allah. Mungkin kita akan lebih detail dan lebih ringan dibandingkan kemarin kitab Wahyu ya. Akan ada 7 sesi. Ini sesi yang pertama, pewartaan tentang kerajaan Allah. Ini akan dibawakan oleh Pak Seto. Baik, untuk memulai pertemuan malam hari ini, silakan Pak Agus untuk pimpin doa, Pak. Ya, terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, selamat malam. Mari kita sebelum memulai
pertemuan kita malam ini, kita awalin dengan doa bersama. Kita awalin doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang ada di surga, Engkau yang kami kenal melalui firman-Mu yang hidup, Yesus Tuhan kami. Malam hari ini kami sungguh bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu, sahabat-sahabat kami semuanya di KPKS Hieronymus. Kami juga bersyukur dari hari ke hari Kau tambahkan selalu kesehatan kami, sehingga pada malam hari ini mudah-mudahan kami dapat penuh mengikuti seluruh pelajaran Pak Seto yang selalu dengan setia memberi pengajaran tiap-tiap minggu kepada kami semuanya. Kami juga sungguh bergembira, belum lama ini KPKS Hieronymus telah dapat menyumbangkan pedestal evangelium yang dapat dimanfaatkan oleh gereja. Semoga ini merintis kepada kategori lainnya untuk memberi sumbangsi yang berarti kepada gereja dalam bentuk apapun juga demi kelangsungan dan kebenaran hidup gereja ini di Santo Stefanus. Bapak dan Ibu, malam hari ini kami akan memulai mengikuti pengajaran Pak Seto mengenai kerajaan Allah, surga yang kami dambakan. Bukalah mata hati kami agar kami dapat mengingatnya dengan benar, dan curahkanlah rahmat-Mu agar kami juga dapat menyimpannya dalam hati kami, membawanya ke dalam doa, dan melakukannya dalam hidup keseharian. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama Bapa kami untuk menutup doa pertemuan kita malam hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada ini, dan ampunilah kami, seperti bersalah pada kami. Dan janganlah kami pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Nar. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Silakan Pak Seto untuk memulai pengajaran malam hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kita akan belajar satu hal yang entah sudah berapa ribu kali kita dengar ya, kerajaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat atau mengingat kembali apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, hal yang utama, hal yang mencolok yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu adalah pewartaan tentang kerajaan Allah. Misalnya, Bapak Ibu langsung ya, minta tolong Bapak Ibu membuka Injil Matius bab 4. Matius bab 4. Lihat ke ayat 17. Kalau melihat dari ayat 12, setelah Yohanes ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Dan kemudian lihat ke ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tetapi bukan hanya Yesus yang rupanya menyampaikan kabar seperti itu. Bapak Ibu geser sedikit ke Matius bab 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kalau di Injil Matius dipakai istilah kerajaan surga. Ya. Tapi coba Bapak Ibu membandingkan dengan membuka Injil Markus bab 1. Markus bab 1, lihat ke ayat 14 dan 15.
Markus bab 1 ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi hal pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pemberitaannya itu adalah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu disebut sebagai Injil, kabar baik. Nah, yang perlu kita perhatikan, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu mendengar renungan di sana-sini, ya seringkali kata kerajaan Allah itu dikatakan sebagai Allah yang meraja di dalam hati. Tetapi ya, kalau hanya kata kerajaan Allah, lalu gampang saja kita mengerti kerajaan Allah itu sama dengan Allah yang meraja di dalam hati. Tapi begitu mendengar perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kerajaan Allah itu seumpama ragi, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi, kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam atau mutiara yang paling indah. Nah, pemahaman tentang kerajaan Allah seperti itu tadi akan sulit untuk diterapkan. Dan kemudian begini, bagaimana kita harus memahaminya? Tidak cukup kita hanya mendengar hal-hal yang seperti itu. Tidak cukup kita hanya karena ada dua kata kerajaan dan Allah, maka kita bisa berbicara macam-macam hal tentang dua kata itu. Lalu bagaimana harus memahaminya? Kita harus melihat ya dalam seluruh Alkitab pemahaman tentang dua hal ini, kerajaan Allah. Allah sebagai raja, kerajaan milik Allah. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu, kita akan menelusuri teks-teks di Perjanjian Lama yang berkaitan dengan hal ini. Kata kerajaan Allah tentu saja muncul di zaman kuno ya. Kalau sekarang orang tidak akan mengatakan kerajaan Allah lagi karena sistem kerajaan sudah tidak digunakan lagi. Dan pemahaman modern tidak akan memadai untuk mengatakan negara Allah atau republik surga. Kita tidak bisa melihat yang seperti itu. Demokrasi dalam kerajaan Allah atau demokrasi surgawi. Nanti kita menentukan siapa yang jadi Tuhan, siapa yang jadi pemimpin. Tidak bisa kita menggunakan hal yang seperti itu. Jadi pemahaman tentang kerajaan Allah harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, kita akan mulai dengan melihat ketika pertama kali orang Israel meminta raja. Atau kita akan melihat pertama kali orang Israel mengenal sistem kerajaan. Kita akan melihat di 1 Samuel bab 8. Bapak Ibu tolong ke 1 Samuel bab 8. Nah, di bagian ini kita melihat bagaimana orang Israel meminta raja kepada Samuel. Nah, Samuel itu bukan raja, dia kadang disebut imam, kadang disebut nabi, tapi juga disebut hakim. Artinya pemimpin Israel. Dan sebelum orang Israel memiliki raja, mereka dipimpin oleh para hakim. Sebelum Samuel itu ada Eli. Dan kemudian sebelum Eli juga imam ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu bisa melihat di kitab Hakim-Hakim. Yang disebut hakim dalam kitab Hakim-Hakim itu adalah pemimpin penyelamat Israel. Tapi mereka bukan raja. Bedanya apa? Hakim atau penyelamat hanya dipanggil oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan kalau ada sesuatu yang genting. Lampunya juga tolong, Pi. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, tidak ada ancaman dari
negeri lain, maka tidak akan muncul para hakim itu. Nah, kemudian orang Israel kan tinggal di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu sudah punya raja. Nah, para raja itu pemimpin yang permanen. Jadi hakim hanya muncul kalau situasi mendesak. Israel diserbu atau dijajah oleh musuh, Allah membangkitkan hakim. Hakim menyelamatkan. Setelah itu sudah hakimnya menjadi tua, ya sudah selesai. Nanti baru muncul lagi kalau ada situasi yang mendesak. Sementara bangsa-bangsa lain punya raja. Dan Bapak Ibu silakan mengingat yang sederhana tentang raja. Raja itu selalu ada. Kalau raja meninggal, anaknya akan jadi raja. Nah, kemudian para raja itu tidak hidup sendiri. Hal yang penting dalam kerajaan itu adalah pasukan. Raja juga bertindak sebagai pemimpin pasukan untuk berhadapan dengan musuh. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat, kita dengarkan permintaan orang Israel kepada Samuel ya. Silahkan ke ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi mereka minta raja seperti yang sudah ada di bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi permintaan orang Israel oleh Allah dianggap sebagai penolakan. Yahweh Allah Israel itu sesungguhnya adalah Allah mereka. Di zaman para hakim, Allah tahu ya kapan perlu bangkit, kapan perlu dibangkitkan hakim, kapan perlu dibangkitkan seorang penyelamat. Tetapi orang Israel berpikir, enggak, kita perlu seperti yang lain. Dan kemudian permintaan ini dianggap sebagai penolakan. Mereka tidak mau Yahweh menjadi raja atas mereka. Nah, pada akhirnya memang ya Tuhan menyetujui. Tapi ini orang Israel sudah diingatkan. Kalau kamu punya raja, maka ada konsekuensinya. Ada rekrutmen untuk pegawai, pasukan, dan kemudian harus ada pajak. Walaupun sudah diperingatkan, lihat ke ayat 19, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Ya, mereka minta sungguh-sungguh dan kemudian ayat 22 Tuhan berkata kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Nah, Tuhan memenuhi permintaan mereka, tetapi begini, raja-raja bangsa-bangsa lain itu menjadi penguasa mutlak atas semua yang ada di wilayah kekuasaan. Pajak itu untuk siapa? Pajak itu tidak dipikirkan untuk pembangunan kalau zaman dulu. Pajak itu untuk raja. Dan raja bisa mengambil siapa saja yang diinginkan, yang dikehendaki.
Bapak Ibu ingat istilah sida-sida atau kasim, orang yang dikebiri untuk bekerja di istana raja. Ada beberapa kesempatan muncul di Perjanjian Lama. Hitungan normal, laki-laki nggak akan mau melakukan itu. Tetapi dia tidak berdaya apa-apa, karena yang menghendaki itu adalah raja atau wakilnya. Jadi bagaimanapun raja menjadi pemilik semua yang ada di wilayah kerajaan, baik tanah, tumbuhan, binatang, bahkan manusia yang ada di dalamnya. Dan ini Tuhan sudah mengingatkan itu. Bapak Ibu tolong ke ayat 17 ya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Itu pemahaman tentang raja di negeri lain seperti itu. Nah, kemudian Tuhan kan sudah memenuhi permintaan orang Israel. Dan kemudian gini, yang dipilih untuk menjadi raja yang pertama itu disebut di bab 9 ayat 1. Jadi ada seorang dari Benyamin bernama Kis, ayat 2. Dia punya seorang anak laki-laki, cakep, namanya Saul, tinggi badannya. Tinggi, cakep. Kalau berdiri di antara orang Israel, kelihatan dia yang paling tinggi. Nah, kemudian sekarang silahkan ke bab 10 Bapak Ibu, 10 ayat 1. Ini teks yang penting, teks yang sangat serius untuk kita perhatikan. Karena ini akan menolong kita untuk mengerti banyak hal di Perjanjian Baru. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat-Nya. Tuhan mengurapi Saul menjadi raja atas umat Tuhan, umat Allah. Jadi umat ini tetap milik Allah. Umat Israel tetap ada di bawah kekuasaan Allah. Dan raja itu tidak menjadi penguasa mutlak. Ya. Raja tidak menjadi penguasa mutlak karena umatnya tetap milik Allah. Dan raja bertanggung jawab kepada Allah. Dan Bapak Ibu, Saul diurapi. Nah, dari kata diurapi ini muncul kata Mosiah atau Mesias yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristus. Jadi diurapi itu artinya, lihat, dipilih oleh Allah untuk menjadi raja atas umatnya. Dan tugasnya sebagai raja apa? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Yang perlu digarisbawahi, orang yang diurapi menjadi raja itu punya tugas untuk apa? Memerintah. Bukan menguasai, bukan menindas, tapi memerintah. Itu artinya paralel dengan kata menggembalakan. Ya. Dan kemudian tugas yang berikutnya adalah menyelamatkan. Jadi tugas orang yang diurapi, tugas Mesias itu adalah menyelamatkan umatnya dari tangan musuhnya. Nah, kemudian tanda kalau Allah mengurapi, memilih orang itu adalah Allah mengaruniakan, mencurahkan rohnya ke atas orang yang diurapi itu. Dan sekarang Bapak Ibu lihat berikutnya ya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya. Tandanya apa?
ayat 2, ayat 5. Ini ceritanya panjang, tapi Bapak Ibu lihat ke ayat 5. Oh, sorry, 6 saja. Langsung ke ayat 6 saja. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Tanda kalau orang diurapi itu adalah disertai oleh roh Tuhan. Ayat 10. Ketika mereka sampai dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, ya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi. Tanda kalau orang dikuasai atau diurapi oleh Allah. Daud juga mengalami hal yang sama. Bapak Ibu bisa melihat sekarang ke 1 Samuel ya bab 16. 1 Samuel bab 16. Bapak Ibu langsung melihat ke ayat 13 saja. Ini cerita tentang pengurapan Daud ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi ini yang kita lihat. Orang Israel awalnya nggak punya raja, mereka minta raja, Tuhan memenuhi permintaan mereka, tetapi yang perlu diperhatikan adalah Raja Israel bukan penguasa mutlak. Dia diangkat menjadi wakil Allah untuk menggembalakan dan untuk menyelamatkan Israel. Dan pengangkatan menjadi raja itu ya ditandai dengan pengurapan. Ada pencurahan minyak, ada penyebutan, ada kata-kata atau formulanya, Tuhan mengurapi engkau menjadi raja, lalu tugas sebagai raja itu adalah memerintah dan menyelamatkan umat. Baik, nah dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu, orang Israel ya memiliki raja dari Saul, kemudian Daud, dari Daud ke Salomo, dan kemudian setelah Salomo meninggal, kerajaan pecah. Nah, yang sekarang kita perlu perhatikan juga, berulang-ulang mungkin kita akan memperhatikannya ya. Bapak Ibu tolong ini janji Tuhan kepada Daud di 2 Samuel bab 7. 2 Samuel bab 7. Ini ada rencana bagi yang mau dikerjakan oleh Daud untuk mendirikan bait Allah ya, tapi Tuhan tidak menerima rencana itu dan sebaliknya Tuhan malah menyampaikan janji kepada Daud. Janjinya itu disampaikan di ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selamanya. Lihat, keluarga dan kerajaanmu, Daud, akan kokoh selamanya. Kerajaan Daud dikatakan akan kokoh selamanya, itu berarti kerajaannya akan ada terus. Dan kemudian tahtanya akan tegak berdiri. Kalau dikatakan keluarga, tahta, kokoh untuk selamanya, itu artinya keturunan Daud akan terus menduduki jabatan raja ini. Nah, Daud kemudian digantikan oleh anaknya, ya, Salomo. Tetapi kemudian setelah Salomo meninggal, kerajaan pecah. Rehabeam, anak Salomo menjadi raja. Tetapi kemudian orang-orang dari sebelah utara itu memisahkan diri dan membentuk kerajaan sendiri, namanya kerajaan Israel. Kita sudah sering mendiskusikannya ya. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, kerajaan Israel runtuh karena serbuan Asyur. Kemudian kerajaan Yehuda runtuh juga karena serbuan Babel. Sehingga kerajaan Daud dalam kenyataannya mengalami
perpecahan, dan setelah perpecahan mengalami kehancuran. Kerajaan Israel atau yang utara terdiri dari 10 suku, dihancurkan oleh Asyur, penduduknya dibuang, nggak pernah kembali lagi. 722 sebelum Masehi. Hanya kerajaan Yehuda yang melanjutkan jati diri sebagai umat Allah menjadi kerajaan Yehuda. Tapi kerajaan ini juga hancur. Dihancurkan oleh Babel, penduduknya dibuang ke Babel. Dan ketika orang Israel, orang Yehuda dibuang ke Babel, mereka bingung. Ini Tuhan gimana? Katanya setia kepada janjinya. Tapi kok kerajaan kita pecah, lalu sekarang kerajaan kita sendiri hancur, dan sekarang kita menjadi orang asing di negeri Babel. Nggak punya kerajaan lagi, nggak punya raja lagi. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi yang seperti itu, nabi yang bekerja di tanah pembuangan menyampaikan kabar baik kepada orang Yehuda. Silahkan sekarang Bapak Ibu membuka kitab Nabi Yehezkiel. Silahkan ke Yehezkiel, bab 34 dulu. Ini sebenarnya bisa Yeremia dan Yehezkiel, tapi saya pilih Yehezkiel saja. Bab 34. Atau supaya lebih jelas, Bapak Ibu begini dah. Maju sedikit ya, ke bab 33 ayat 21. 33, 21. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan, dalam bulan yang ke-10, tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput pada hari itu. Nabi Yehezkiel yang ikut dibuang dalam pembuangan pertama. 598. Oh, 597 kok 598. 597 dibuang. Lalu lihat tahun ke-11, bahkan jauh jaraknya. Dia mendengar Yerusalem sudah runtuh. Dan kemudian apa yang terjadi? Nah, tunggu dulu. Sekarang di bab 34, Bapak Ibu, tolong melihat ke ayat 20, dari ayat 20. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Terus ayat 23. Aku akan mengangkat satu gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Yahweh, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Yahweh, yang mengatakannya. Nah, berikutnya, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Jadi kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan, Tuhan mengatakan melalui Yehezkiel, nanti Yahweh akan menyatakan diri sebagai Raja Israel. Tuh, kayak dulu di zaman para hakim, iya. Dan kemudian Yahweh akan mengangkat
Daud menjadi raja Israel. Maksud Daud sudah mati dihidupkan lagi. Nah, kita nanti akan melihat akan adanya keyakinan orang yang lahir dari keturunan Daud yang kualitasnya sehebat Daud, gitu loh maksudnya. Nah, kita sudah melihat di sini. Nanti kalau Allah menjadi Allah mereka, sudah membawa mereka kembali ke negeri mereka, Yahweh menjadi Allah mereka, kemudian dia akan mengangkat raja atas mereka, maka Israel akan hidup dalam ketenangan. Lihat, mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dapat tidur di hutan-hutan. Ini tanda kedamaian ya. Ini tanda ketenangan. Bisa tidur. Lalu lihat mereka semua akan menjadi berkat. Nah, sekarang baru ke bab 37. Yeskiel bab 37. Ayat 15. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan, ini dan seterusnya, begitu saja. Nah, kemudian sekarang ke ayat 20. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Jadi lewat Yeskiel Tuhan mengatakan bahwa ya dua kerajaan yang penduduknya sudah tercerai-berai tadi akan dibawa kembali oleh Tuhan ke tanah air mereka. Tidak akan ada perpecahan seperti dulu. Dua bangsa atau dua kerajaan akan menjadi satu kerajaan. Dan Allah yang akan memanggil mereka, menjemput mereka pulang. Berikutnya, 23. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allahnya. Orang Israel yang terpecah, tercerai-berai karena pembuangan, penawanan ke negeri-negeri lain, akan dikumpulkan. Sesudah itu Tuhan akan membersihkan mereka. Tuhan akan mentahirkan mereka. Dan sesudah itu mereka akan menjadi umat Tuhan, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Nah, ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya.
Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Wah, ini nubuat Yeskiel untuk orang-orang Yehuda yang di tanah pembuangan. Membuat mereka bergembira, bersemangat. Sehingga ketika Raja Kores dari Persia mengalahkan Babel, lalu memberi izin kepada orang-orang Yehuda untuk pulang ke negerinya, mereka pulang bersemangat, gembira. Mereka mulai membangun bait Allah, mereka mulai membangun tembok sekeliling kota Yerusalem, dan mereka berharap keturunan Daud akan jadi raja. Di kitab Esra, Bapak Ibu menemukan seorang tokoh yang seperti itu, yang diharapkan akan bertindak menjadi raja sesudah pembuangan. Namanya Zerubabel. Zerubabel. Dan kalau kita belajar kitab Esra, kita menemukan namanya. Tetapi orang yang diharapkan menjadi raja ini hilang, diciduk oleh penguasa Persia dan nggak pernah dipulangkan. Nah, kemudian orang Israel menanti Tuhan akan memenuhi janjinya, mengangkat raja, tetapi itu tidak terjadi. Dan kemudian, Bapak Ibu, seorang yang menulis kitab Daniel menyatakan, tidak bisa rupanya kita mengharapkan kerajaan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang abadi, kerajaan yang kekal, tidak akan berkesudahan. Tidak bisa kita mengharapkan kerajaan seperti itu di dunia. Tidak bisa juga kita mengharapkan seorang yang datang dari dunia, lahir sebagai manusia, akan menjadi raja yang abadi. Tidak bisa. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke kitab Daniel bab 7. Ini juga sudah ulang-ulang kita diskusikan, karena memang sesuatu yang penting. Daniel bab 7, lihat ke ayat 13 dan 14. Di Daniel 7, 13-14 ini kita menemukan ada seorang seperti anak manusia. Perhatikan kata anak manusia ini ya. Datang dari langit, bukan dari bumi. Kemudian dibawa kepada pribadi yang lanjut usianya. Nah, kemudian lihat ke ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Bapak Ibu, perhatikan ada pribadi yang lanjut usia, kemudian ada seorang seperti anak manusia, lalu ada kerajaan. Nah, yang lanjut usia, gampang kita mengatakan, itu Allah. Ya. Kalau kita membaca kitab Wahyu, kitab Daniel bab 7 secara keseluruhan, seorang seperti anak manusia itu menggambarkan umat Allah malah. Ya, menggambarkan umat Allah. Tetapi dalam perjalanan waktu, seorang seperti anak manusia dipahami sebagai pribadi yang datang dari Allah. Datang dari surga, bukan dari dunia. Pribadi, bukan bangsa. Dan kemudian, pribadi anak manusia ini akan diserahi sebuah kerajaan. Dan kerajaannya itu bukan kerajaan dunia, karena kerajaan dunia itu akan musnah. Jadi Bapak Ibu begini, pengharapan akan kerajaan Daud yang dipulihkan kembali itu ya, seperti yang disampaikan di
Yeskel bab 37 tadi, rupanya sulit atau mustahil bisa dipenuhi di dunia. Dan kemudian kitab Daniel memberikan keterangan, kerajaan yang dijanjikan oleh Allah, kerajaan yang abadi itu hanya bisa ada di luar dunia. Nah, dengan pemahaman ini Bapak Ibu, sekarang kita melihat dulu begini. Jadi anak manusia itu siapa? Anak manusia itu pribadi yang datang dari Allah atau dari surga, lalu akan diserahi kuasa atas kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, kita perlu memperhatikan dua gelar ya, ada Mesias dan ada anak manusia. Mesias itu orang yang diurapi. Kemudian Tuhan sudah berjanji keturunan Daud akan menjadi raja. Maka Mesias yang akan menjadi raja kerajaan baru yang akan didirikan oleh Allah itu nanti ya akan datang sebagai keturunan Daud. Ya. Nah, kemudian pengharapan ini tidak bisa terpenuhi dan kemudian Daniel menunjukkan kerajaan yang dimaksudkan bukan kerajaan dunia, melainkan kerajaan surga. Karena kerajaannya kerajaan yang kekal. Yang akan memerintah kerajaan itu bukan seorang manusia, tetapi dia adalah pribadi yang datang dari surga. Baik, sampai di sini sebelum masuk ke perjanjian baru. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu. Pak Narto, silahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya mungkin. Masih belum. Sudah di chat. Mas Seto, boleh yang berikutnya agak pelan-pelan dikit Pak ya. Thank you. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Oke, Pak Nur. Mas Seto mau tanya nih. Iya, silakan. Berarti kerajaan Allah dalam Kristus itu sudah diwartakan sejak perjanjian lama ini ya? Ya, begitu ya, Mas Seto? Iya. Jadi tidak tiba-tiba Yesus mengatakan kerajaan Allah, kerajaan Allah. Yesus lahir sebagai orang Yahudi, berbicara kepada orang Yahudi punya latar belakang sejarah, dan Tuhan Yesus ya menggunakan apa yang disampaikan sebelumnya di dalam perjanjian lama. Iya, Pak. Makasih, Mas Seto. Ya, justru kita belajar supaya kita bisa melihat sambungannya, Pak. Belum ada lagi. Belum. Ya, kalau tidak ada, Bapak Ibu, kita beralih ke perjanjian baru. Kita beralih ke perjanjian baru. Kita ke Injil Markus atau Matius ya? Ya Matius saja lah, kita banyak membuka Matius saja malam hari ini. Kita ke Injil Matius. Silahkan ke bab 16. Lihat ke ayat 16.
15 dan 16 ya. Nah, yang Bapak Ibu tolong perhatikan bagaimana para murid Yesus mengerti siapa Yesus. Para murid mengenal Yesus sebagai Mesias ya. Kalau para murid mengerti Yesus sebagai Mesias, Bapak Ibu kita kembali ke perjanjian lama tadi. Mesias itu adalah keturunan Daud ya, yang akan menerima tugas sebagai raja. Dia juga akan bertindak sebagai penyelamat. Orang menyebut Yesus, para murid menyebut Yesus sebagai Mesias. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong ke ayat 13. Tuhan Yesus menyebut dirinya siapa? Orang banyak ini Petrus menyebut Yesus Mesias. Tapi Yesus sendiri tidak mengatakan aku Mesias begitu ya. Setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini bukan Yesus memberikan kuis kepada para rasul, anak manusia itu siapa? Tapi Yesus menyebut diri memang sebagai anak manusia. Tuhan Yesus menyebut diri sebagai anak manusia. Nah, sekarang dua gelar itu, Bapak Ibu, ada di dalam diri Yesus. Para murid menyebut Yesus Mesias, tetapi Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai anak manusia. Maksudnya apa kalau Yesus itu anak manusia? Nah, Bapak Ibu, kita ke Mahkamah Agama Yahudi ya. Bapak Ibu tolong mencari teks di mana Yesus diadili ya. Silahkan ke Matius bab 26. Jadi kita nggak usah pindah-pindah Injil, kita ke Matius saja ya. Bapak Ibu kalau mau cari paralelnya ke Injil lain ya silahkan saja. Bab 26. Matius bab 26, ya mulai dari ayat 57 sebenarnya. Ini Yesus dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 62. Yesus menghadapi banyak tuduhan palsu dari saksi-saksi palsu, tapi Yesus diam saja. 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Bapak Ibu nggak mungkin mengerti teks ini tanpa memperhatikan kitab Daniel tadi. Jadi Yesus menyatakan kalau Dia itu adalah Anak Manusia yang diberi kuasa oleh Allah Bapa untuk memerintah kerajaan surga yang abadi. Lihat ya, Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Kalau di kitab Daniel tadi, Anak Manusia menerima kekuasaan, menerima kemuliaan, menerima kekuasaan sebagai raja. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan Yesus itulah yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel itu yang membuat
para anggota Mahkamah Agama Yahudi geram, marah, dan mau membunuh Yesus. Nah, kemudian kalau Yesus itu adalah Raja Kerajaan Allah, tugasnya kan memerintah kerajaan Allah. Ingat Mesias, ya pengurapan Saul tadi ya. Bagaimana Yesus ya menggunakan kuasa ini? Nah, Bapak Ibu, kita mundur. Dia yang berkuasa atas kerajaan Allah. Yesus sebagai anak manusia berkuasa atas kerajaan Allah atau kerajaan surga. Silahkan ke bab 25, Bapak Ibu. Matius 25. Ayat 31. Nah, perikopnya sudah sangat kita kenal, Bapak Ibu sudah hafal. Tapi yang saya minta tolong, ya urusan kita dengan anak manusia ini. Apabila, ayat 31, 25-31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Anak manusia datang, duduk di tahta, lalu menghakimi, artinya memisahkan yang benar dari yang tidak benar. Lihat sekarang ke ayat 34. Dan raja itu, mana rajanya? Ya anak manusia itu rajanya. Raja kerajaan surga akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, kemudian ayat 41. Kepada mereka yang di sebelah kiri, raja itu berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebagai raja kerajaan surga, anak manusia punya kuasa menentukan siapa yang boleh masuk dalam kerajaannya dan siapa yang tidak boleh. Nah, Bapak Ibu, ketika kalau Yesus itu anak manusia, lalu datang ke dunia, tujuannya itu bukan cuma ngasih pengumuman, bukan hanya memberi pengumuman, tetapi dia sekaligus memberitakan kabar baik dan mengerjakan karya keselamatan itu. Dia memberikan kabar baik, ya, Injil. Tapi kabar baik itu juga dihadirkan sendiri oleh Yesus. Nah, maksudnya begini saja, Bapak Ibu, tolong mengingat yang gampang saja. Silahkan ke Matius bab 1. Ayat 21. Perhatikan Bapak Ibu nama Yesus. Kenapa anak yang dilahirkan Maria harus diberi nama Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu ingat waktu Saul diurapi tadi. Tugas Saul sebagai orang yang diurapi memang memerintah umat Allah. Tapi dia sebagai yang diurapi juga bertindak sebagai penyelamat. Nah, Yesus juga bertindak sebagai penyelamat. Bukan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh, ya,
tapi menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan bagaimana itu dikerjakan? Bagaimana Yesus mengerjakan penyelamatan itu? Bagaimana Yesus menyelamatkan manusia dari dosa? Nah, begini dulu, Bapak Ibu, manusia itu kan nggak mungkin kan membersihkan sesamanya dari dosanya. Jadi Bapak Ibu, ini istri saya, suami saya kok dosanya banyak, saya mau membersihkannya dari dosanya. Bisa mengerjakan itu? Paling-paling kita bisa mengajak untuk berhenti berdosa. Atau malah ngajak berdosa. Tapi tidak bisa kita membersihkan orang dari dosa. Yang bisa membersihkan hanya Allah. Dan bagaimana sekarang Yesus membersihkan manusia dari dosa itu? Sekarang Bapak Ibu beralih lagi, masih di Injil Matius, tetapi sekarang ke bab 20. Bab 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu, kita melihat Yesus sebagai anak manusia bertindak sebagai penyelamat umat dengan cara memberikan nyawa sebagai tebusan. Ini sudah ngomongin salib, rasanya saya tidak perlu bicara panjang lebar lagi mengenai menjadi tebusan. Apa artinya kalau Yesus bertindak sebagai penebus? Ya, saudaranya di kayu salib, Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai kurban untuk menghapus dosa manusia. Nah, Bapak Ibu, ini kaitan antara Yesus dengan kerajaan Allah yang abadi. Dia yang menerima kuasa dari Bapa untuk memerintah kerajaan surga. Dia yang diberi kuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk dan siapa yang tidak. Nah, nanti pada waktunya kita akan mendiskusikan hal yang seperti itu. Nah, sekarang baru kita lihat kalau Yesus mengatakan, bertobatlah, kerajaan surga, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Nah, ini kan kalimat yang sebenarnya aneh kalau diomongkan. Kerajaan surga sudah dekat. Apakah surganya turun ke dunia mendekati manusia? Rupanya bukan itu. Sekarang kita urut ya. Bapak Ibu tolong kembali ke Matius yang bab di mana tadi? Pewartaan tentang kerajaan Allah. Bab 4 tadi ya. Yang itu loh. Bab 4 ayat 17 tadi. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu membolak-balik Alkitab kayak gini, bingung atau bingung sekali? Enggak kan ya? Enggak masalah. Ini saya usahakan untuk membuka hanya Injil Matius saja, jadi enggak ke kitab-kitab lain. Ini kok bisa ngomong kayak gini? Ya enggak ada jawaban lain selain belajar. Bedanya saya duluan belajar aja, Bapak Ibu kita belajar bareng, tapi cuma saya duluan aja belajar. Nah, sekarang bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kalau Bapak Ibu itu belum pernah mendengar kalimat kayak gini, lalu Bapak Ibu mendengar orang datang di hadapan Bapak Ibu dan mengatakan, kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu akan tengok kanan, tengok kiri apa enggak? Katanya kerajaan surga sudah dekat. Nengok kanan kiri atau malah menengadah, lihat ke atas? Kerajaan Allah sudah mau turun ini.
Paling nanya gimana ini, yang mana ini gitu. Di mana, yang mana? Itu setelah tengok-tengok, mana? Yang mana kerajaannya? Atau Bapak Ibu, kalau presiden datang, ada yang duluan datang kan ya? Kalau ada pejabat penting datang, mau datang ke gereja itu aja dah. Itu kan ada yang mendahului kan. Pertama, yang memeriksa ada bom enggak di gereja. Terus habis itu ada tim yang mendahului. Kalau udah mendengar suara sirene, wah itu berarti udah yang ditunggu datang. Presiden sudah dekat, tandanya apa? Itu sirenenya udah kedengaran. Kerajaan Allah sudah dekat. Tandanya apa? Nah, Bapak Ibu, ya kita coba lihat. Sekarang bab 4, masih Injil Matius ya. Ayat 23. 4:23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan kabar baik kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, dan yang kerasukan. Perhatikan yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu, memberitakan kabar baik kerajaan Allah, serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Ini bukan dua hal yang terpisah ya. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan macam-macam penyakit, itu bukan karena ya ini biar rame-rame lah orang datang, lalu nanti aku akan memberitakan kabar tentang kerajaan Allah. Itu. Dan tadi kita sudah melihat, tandanya apa kalau kerajaan Allah itu datang? Ini tandanya. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Belum selesai, Bapak Ibu, satu teks lagi untuk bisa mendapatkan keterangan yang lebih memadai. Sekarang kita ke Injil Matius, bab 12. Ini saya senang mendengar kalimat yang disampaikan di ayat 28 ini. Tapi Bapak Ibu tolong ke bab 12, ayat 22 dulu ya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Yesus menyembuhkan. Lalu orang-orang Farisi itu menuduh ya Yesus mengusir setan dengan minta bantuan komandan setan. Jadi lihat, dengan Beelzebul, penghulu setan, panglima setan, ia mengusir setan. Mengusir setan dengan minta bantuan panglima setan. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan jawaban Yesus. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Kerajaannya itu kerajaan siapa?
Kerajaan iblis kan? Ikuti kalimatnya saja. Kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya. Bagaimana? Kalau begitu, bagaimana kerajaannya bisa bertahan? Saya jadi memperhatikan Mbak Elda itu. Gimana kalau iblis itu, Mbak? Tuh, berarti kan iblisnya tuh kayak gitu. Jadi nggak mungkin iblis melawan dirinya sendiri. Kalau iblis melawan dirinya sendiri, kerajaan iblis tidak akan bisa bertahan. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, yang ini abaikan. Yang ini abaikan dulu. Lalu ayat 28. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka ini adalah tanda, ini adalah bukti kalau kerajaan Allah sudah datang padamu. Nah, berikutnya Bapak Ibu tolong ke ayat 22. Orang kerasukan setan. Lalu orang kerasukan itu buta dan bisu. Di tempat lain orang kerasukan menjadi nggak bisa ngomong. Jadi orang yang kerasukan bisa jadi nggak bisa bicara, jadi buta kalau di sini. Dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekaligus ya menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan dua-duanya ini tanda, seperti yang kita lihat di bab 4 tadi. Kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, itu tanda kalau kerajaan Allah datang. Nah, maksudnya bagaimana? Bapak Ibu silahkan membayangkan kosmologi zaman kuno ya. Pemahaman orang di zaman kuno tentang alam semesta. Manusia tinggal di bumi. Bumi belum dipikirkan sebagai planet bulat. Enggak. Bumi dipandang sebagai benda yang datar, manusia tinggal di atas bumi. Nah, kemudian ada di bawah bumi, ada kerajaan setan. Di bawah bumi ada kerajaan setan. Enggak, jadi ini dalam pemahaman kuno begitu. Nah, kemudian kerajaan setan ini mempengaruhi dunia manusia. Tanda paling gampang kalau setan mempengaruhi kehidupan manusia di dunia itu adalah adanya orang-orang yang kerasukan. Jadi kalau ada orang yang kerasukan setan itu berarti kan itu jelas. Setan datang ke dunia, menguasai manusia, dan itu tanda kalau kerajaan setan berkuasa atas kehidupan manusia. Kehadiran kekuasaan iblis di dalam dunia itu juga kelihatan ketika orang mengalami sakit, penderitaan. Itu tanda kalau setan berkuasa. Oh, tunggu dulu. Bapak Ibu tadi memperhatikan nggak? Kalau setan ditulisnya pakai huruf besar apa kecil? Huruf kecil ya. Kalau iblis, I-nya besar. Setan itu bisa banyak, iblis cuma satu. Jadi nggak ada iblis, iblisnya satu. Kalau iblis mengusir iblis,
ia pun terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Iblisnya satu. Atau kita bisa mengatakan, raja setan gitu. Ya, itu mungkin lebih gampang dimengerti. Nah, kemudian Bapak Ibu, sudah ingat lagi ya, iblis dan anak buahnya mempengaruhi, menguasai kehidupan manusia di dunia. Ada orang yang kerasukan, banyak, dan kemudian ada orang-orang yang mengalami penyakit, penderitaan, dan ada di dalam beberapa kesempatan jelas, orang yang kerasukan setan itu jadi sakit, jadi bisu. Nah, kemudian Yesus datang, ngapain? Mengusir setan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus membebaskan orang-orang yang kerasukan dari kekuasaan setan. Dan membebaskan manusia yaitu yang dibuat sakit gitu ya, dibuat menderita oleh setan. Dan kemudian Tuhan datang menyembuhkan. Nah, ini kan jelas menjadi tanda. Yang bisa mengalahkan iblis siapa? Manusia? Enggak bisa. Manusia dikuasai kayak gitu kok. Jangankan ketemu iblis, ketemu setan-setan aja pada enggak bisa. Nah, yang bisa mengusir setan, yang bisa mengalahkan iblis hanya pribadi yang datang dari Allah. Hanya kekuasaan Allah yang bisa mengalahkan setan. Dan lihat, kekuasaan Allah itu hadir dalam diri Yesus. Yesus mengusir roh-roh jahat, mengusir setan. Yesus menyembuhkan macam-macam penyakit. Dan dengan cara seperti ini Tuhan Yesus menghadirkan, membuktikan, menunjukkan kalau kekuasaan Allah datang. Dengan cara seperti ini kita melihat kekuasaan Allah, ya kerajaan Allah datang dalam diri Yesus. Tunggu sampai di sini bisa dipahami maksudnya. Kalau ada yang perlu diklarifikasi silahkan disampaikan. Saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan ini sesuatu yang baru buat Bapak Ibu atau sudah berulang mendengarnya, saya tidak tahu. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Tanya Pak. Silakan Pak Indra. Bedanya setan sama iblis apa, Pak? Lihat ke layar, Pak. Kalau yang mau tahu ngomong ini aja. seto, Kan bilang setan. Buk seto kan ada di Alkitab, Iya. ada baik. Ya Allah, aduh. Nanti saya dimarahin, nggak boleh ikut lagi sama Pak Seto. Nah, begini. Bapak tolong membuka dulu, agak panjang ini ya, tapi perlu kita beberapa teks. Silahkan membuka dan Ayub bab 1 ayat 6. Ayub bab 1 ayat 6. Itu pertama kalinya Bapak Ibu ketemu sama iblis di Alkitab. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari anak-anak Allah datang menghadap Allah di surga dong. Dan kemudian di antara anak-anak Allah itu ada iblisnya kan? Ya, ada iblis. Jadi iblis ada di antara anak-anak Allah di surga. Nah, sekarang Bapak Ibu agak melompat ya ke Wahyu bab 12. Silahkan ke kitab Wahyu bab 12. Wahyu bab 12. Silahkan ke ayat 7.
ke ayat 7. Dan Bapak Ibu melihat perang di surga. Perang di surga. Siapa yang berperang? Lihat, Mikael dan malaikatnya. Ada Mikael dengan pasukan malaikat, ya. Lawan siapa? Lawan naga yang juga dibantu oleh malaikat-malaikat. Ya. Nah, siapa naga itu? Tolong lihat ke ayat 9. Naga, ular tua, disebut iblis atau Satan. Nah, yang Bapak Ibu perhatikan iblisnya. Ya. Jadi naga itu sama dengan iblis, awalnya ada di surga, ya. Dia juga punya pasukan malaikat, perang. Lalu iblis dan malaikatnya kalah. Lihat ke ayat 8. Mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di dunia, di surga. Lihat ayat 9. Naga besar, ular tua, iblis, Satan, ya, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, sekarang menjadi lebih jelas. Iblis itu panglimanya, lalu setan-setan itu para pengikutnya. Ya, begitu Pak ya. Oke, thank you Pak. Iya, nanti hati-hati kalau memberitahu teman-teman, memberitahu anak-anak, bapakmu mati jadi setan. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu kan sering muncul. Yang itu tolong diklarifikasi. Orang mati nggak jadi setan. Tapi kalau orang hidupnya di dunia nggak benar, ngikuti iblis terus, ngikuti setan terus, ya kalau mati, ya ikut sama iblis. Itu yang Bapak Ibu lihat tadi sebenarnya. Nanti pada waktunya kita akan lihat. Di Matius 25 tadi, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya tadi. Orang yang selama hidup di dunia tidak berkenan kepada Allah hidupnya. Ya kalau mati ya ikut iblis. Di dunia aja ikut iblis kok. Begitu, Pak. Seto, boleh tanya? Tuh tanya sama Pak Narto, Pak. Boleh apa Ya, enggak itu, Pak? Pak Narto, boleh. Ya, pengertian saya selama ini, kerajaan sudah dekat, itu tanda bahwa akhir zaman itu bakal datang, entah kapan gitu. Tapi setelah pembahasan Pak Seto yang tadi, saya pernah coret sebelumnya, tapi saya baru ngeh gitu, bahwa kerajaan Allah, saya lupa apa yang ditulis di situ, kerajaan Allah sudah datang atau gimana, bahwa kuasa Allah itu yang datang, Yesus yang datang dari kerajaan Allah itu bisa menyembuhkan orang yang sakit gitu. Jadi kalau begitu kerajaan sudah dekat, itu pengertiannya sebentar lagi nanti kita akan menyaksikan entah mukjizat ataupun apapun yang merupakan kekuasaan Yesus itu akan terjadi. Kira-kira begitu pengertian saya. Bagaimana Pak Seto? Apa benar? Jadi kalau Yesus mengusir setan, kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, itu justru menjadi tanda kalau kuasa Allah hadir dalam diri Yesus. Siapa yang bisa mengalahkan setan? Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Hanya Allah. Jadi kalau nyatanya pengaruh iblis, adanya orang kerasukan tadi, dan adanya orang yang sakit, itu kan bukti kalau kerajaan setan berkuasa. Yesus membinasakan pengaruhnya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan.
itu menjadi tanda. Ya, kerajaan surga sudah datang. Ingat lagi yang Matius yang bab 12 ayat 28 tadi loh, Pak. Iya. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Ya. Nah, kemudian apa Ya. kaitannya dengan datangnya akhir zaman? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, tolong membuka Matius 16 ayat 28. 16:28. Ya, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, ini yang dibilang di bab 25 tadi loh. Nah, sekarang begini. Yesus datang ke dunia, ya, memberitakan, lihat nih kerajaan surga sudah datang. Yang melihat kekuasaan Allah hadir, mengusir, mengalahkan roh jahat, mengalahkan setan. Ya, kalau kerajaan Allah itu sudah datang, kamu harus bertobat. Ini menyenangkan loh ya, kerajaan Allah itu datang itu menyenangkan. Karena apa? Kamu dipanggil masuk ke dalamnya. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa masuk ke dalamnya? Bertobat. Bertobat itu bagaimana? Tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik. Sudah, ikuti hidup sesuai dengan pertobatan itu. Nanti Tuhan atau Anak Manusia akan datang di akhir zaman. Untuk apa? Mengadili. Dan kalau seumur hidup kamu mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, Anak Manusia, penguasa kerajaan Allah itu, maka pada waktunya nanti, kamu akan menerima kerajaan. Bahkan, ini apa yang kamu lakukan untuk raja kerajaan surga itulah yang akan menentukan kamu akan masuk surga atau tidak. Nah itu, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Nah, lengkapnya begitu, Pak. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi menunjukkan sang kaitan antara Yesus yang datang menunjukkan hadirnya kerajaan Allah dan Yesus yang akan datang di akhir zaman yang akan bertindak sebagai hakim. Artinya Ya, begitu, kita Pak. segera harus menjaga kekudusan gitu ya, Pak ya, dengan pengampunan, pertobatan, harus bersih untuk menghadap Tuhan di kerajaan Allah. Iya. Ya. Pilihan nggak ada pilihan. Mau selamat ya begitu caranya, nggak ada cara lain. Ya. Kalau saya akan menggunakan kalimat yang lebih gampang. Bapak Ibu pengen masuk surga kan? Bapak Ibu pengen kan jiwanya selamat? Bapak Ibu pengen kan setelah raga mati, jiwa selamat, jiwa masuk surga. Loh, Bapak Ibu kan selama ini sudah ikut pemilik surga. Bapak Ibu selama ini kan sudah mengikuti pribadi yang punya kuasa atas surga. Yesus, Anak Manusia. Kalau memakai kata-kata di pembukaan Injil Lukas, jadi kita mempelajari ini supaya kamu tahu bahwa apa yang dikatakan, apa yang telah kamu dengar itu benar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengikuti, memahami kebenaran ini, ya harapannya tidak akan ada yang mau meninggalkan Yesus. Kita mau memakai kata apa? Kesalahan atau kebodohan? Meninggalkan Tuhan pemilik surga yang memberikan surga kepada manusia dan kemudian entah pergi kemana ikut siapa. Menyebutnya kesalahan atau kebodohan? Dua-duanya.
Mau didobel sekalian aja, Pak. Kesalahan yang bodoh gitu. Dan banyak orang karena tidak tahu meninggalkan. Ya, itu sekaligus peneguhan atas kepercayaan yang sudah kita pegang. Dan Bapak Ibu, ingat ya, Bapak Ibu belajar bukan untuk diri sendiri. Bantu yang lain supaya juga memahami kebenaran ini, supaya mereka tidak ragu-ragu mengikuti Yesus. Supaya jangan ragu-ragu mengikuti Yesus. Bukan hanya kepada orang tua, Bapak Ibu, saya bicara yang seperti ini. Kepada anak-anak SD pun saya sudah mengatakan yang sama. Ya, ada lagi? Terima kasih, Pak. Dari Pak Willy. Oh, di chat. Oh ya, sebentar. Beelzebub dengan Lucifer bedanya apa, Pak? Iya. Lucifer itu di mana kita ketemunya? Lucifer. Ketemu Lucifer di mana? Mazmur. Hah? Mazmur. Coba dicari. Ya, Pak. Pernah ada yang menemukan? Tolong Bapak Di Ibu. film, Pak. Tunggu dulu. Begini dulu. Yang Beelzebul tadi, yang Beelzebul dulu. Yang bab 2 Matius 12 ya. Dengan Beelzebul, penghulu setan. Ya, penghulu setan. Ia mengusir setan. Beelzebul itu penghulu setan. Kemudian di kitab Wahyu tadi, panglima malaikat Mikael berhadapan dengan panglima malaikat yang lain namanya iblis. Panglima itu sama dengan penghulu. Jadi ada Beelzebul, kemudian ada iblis. Nah, pertanyaannya itu Lucifer. Lucifer itu datangnya dari mana? Bapak Ibu kenal Lucifer dari mana? Film, Pak. Dari film. Iya, saya udah lama nggak diskusi tentang Lucifer, tetapi namanya ini lo keren. Lucifer dari dua kata. Lux itu cahaya, Vero itu membawa, pembawa. Bapak Ibu ingat Christophorus kan? Gambarnya pasti mikul Tuhan Yesus di pundak yang membawa Yesus. Jadi nama Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Ya. Kemudian Bapak Ibu ingat tadi ketika iblis dikalahkan tadi ya. Iblis dikalahkan. Lalu dilemparkan ke dunia kan. Lalu ketika iblis dilemparkan ke dunia, tampak seperti api, kilat. Nah, dari situlah Bapak Ibu muncul istilah Lucifer. Karena ketika iblis dilemparkan ke bumi, iblis tampak seperti kilat. Nanti teksnya saya carikan, saya belum bisa mengingat ini teksnya ada di sini. Jadi Beelzebul, iblis, Lucifer, pribadi yang sama, tetapi namanya berbeda. Ya, begitu. Ini ada satu hal lagi, Pak. Bedanya iblis dan Satan yang di Wahyu tadi, Pak. Nah, atau tunggu dulu, Bapak Ibu tolong membuka dulu Lukas ya. Tolong membuka Lukas bab 10. Ini teks yang tadi saya cari. Lukas bab 10. Lihat ke ayat 18.
Itu yang tadi saya maksudkan. Iblis jatuh seperti kilat. Dari situ muncul kata lux, vero, itu tadi, Lucifer. Lucifer memang pembawa cahaya. Karena kata lux itu artinya cahaya. Nah, kemudian sekarang begini, iblis dengan, kalau di kitab Wahyu tadi, iblis atau Satan gitu ya. Wah, ini iblisnya bisa marah sama saya, saya ngomongin iblis terus. Pak, buka sesi baru, Pak. Iblis dan setan. Khusus ya. Tiga kali khusus. Ngerasani setan Mas itu. Oh, itu berarti nanti lain Dimarahin kali Yesus kita, Pak. Kita dimarahin Yesus, Pak. kita belajar angel and demon gitu nanti. Angel and Demon. Angel and Demon. Kalau di kitab Wahyu tadi, iblis atau Satan kan. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, setan itu banyak. Ya. Tapi komandannya iblis. Dan iblis termasuk golongan setan atau bukan? Ada banyak manusia, ya, ada banyak manusia. Pemimpinnya disebut raja. Raja itu manusia atau bukan? Manusia. Nah, manusia. Manusia. Setan itu banyak. Pemimpin setan ya dari golongan setan juga. Tapi dia punya nama, namanya iblis. Bosnya, Pak. Ya. Ya penghulu tadi disebutnya penghulu. Setan punya suku-suku nggak, Pak? Punya suku. Yang nanti kita temukan bukan suku, tapi roh kotor, roh najis. Udah, begitu dulu ya. Masih ada lagi nggak? Saya boleh satu lagi aja. Ya. Maaf, Narto. Ya, Pak. Ya. Pas Seto, saya sempat mengenal iblis setan waktu saya masih belajar dulu. Di tetangga kita itu, orang Kristen, itu mereka mendalami banget mengenai iblis, setan segala macam, tentang wilayahnya lah, bagaimana mereka bisa mempengaruhi manusia melalui inilah, itulah. Begitu saya masuk Katolik, loh kok ilmu setan segala macam kayaknya nggak peduli, nggak pernah dihomilikan atau dibahas gitu. Lantas saya tanya sana tanya sini, pada bilang, wah aku nggak gitu ngerti katanya. Yang penting Yesus. Oh iya, kita punya Yesus ya, apalagi kita mikirin setan iblis gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tanya, iblis tuh setan begini wilayahnya, apalah segala macam itu, kayaknya enggak. Itu sekunder atau tersier gitu. Yang penting kita pegang Yesus dan bagaimana kita memuji memuliakan Yesus, sudah selesai gitu. Kira-kira benar nggak sih pikiran saya? Ada benarnya, tetapi tetap kurang. Karena ya, memang kita tidak berbicara tentang wilayah-wilayah iblis, lalu jenis-jenis wilayahnya iblis, lalu pembagian wilayahnya. Memang kita tidak diskusi itu. Tetapi dalam Injil saja kita menemukan bagaimana iblis itu bekerja. Dan target iblis jelas menggagalkan rencana Allah. Yang merepotkan atau yang akan mencelakakan kita itu kalau menganggap iblis tidak ada. Senang sekali iblis kalau dianggap nggak ada. Padahal dia mempengaruhi kita kalau kita tidak waspada. Padahal iblis berusaha menggerakkan kita untuk jauh dari Tuhan, untuk membawa kita kepada dosa. Tapi kalau dia tidak dianggap ada, dia bebas melakukan apa yang diinginkan. Kita belajar dengan tujuan supaya tidak dikuasai, tidak dipengaruhi oleh iblis. Ya. Begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini ya. Terima kasih. Selamat malam.
Baik Pak Seto, terima kasih banyak. Malam hari ini kita kata kuncinya anak manusia, Mesias, dan kerajaan surga. Lalu satu kata iblis ya, yang mungkin kita perdebatkan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Pak Agus, silakan Pak Agus. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa untuk menutup pengajaran malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami berterima kasih pada Pak Seto untuk pengajaran yang kami terima pada malam hari ini. Kami bersyukur padamu ya Bapa, Kau telah gerakan kami semuanya. Berkatilah Pak Seto, berkatilah keluarganya, pekerjaannya, dan pengajarannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini berhalangan hadir, baik karena sakit dan mungkin juga karena halangan yang lainnya. Bapak kuatkanlah dan berikanlah kesempatan masa berikutnya untuk bisa mengikuti pelajaran ini. Sekarang kami akan berpisah dan beristirahat. Semoga istirahat kami pun penuh berkat dari-Mu agar kami esok hari dapat kembali bangun dengan semangat baru. Doa-doa ini kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan kami. Dialah sungguh Allah yang hidup bersatu sama Bapa dalam undang Roh Kudus, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Seto, Bapak Ibu. Pak Seto.